Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Warga Pati menggeruduk KPK mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Jubir KPK Budi Prasetyo yang menemui masa aksi menjamin kasus korupsi yang menyeret Bupati Pati diusut tuntas. Ratusan warga Pati menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK Senin pagi. Dalam aksinya mereka mendesak KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Pengunjuk rasa membawa sejumlah spanduk bertuliskan desakan kepada KPK agar segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Masa aksi pun kemudian kompak bersolawat sambil mengangkat poster berisi desakan agar segera menangkap Sudewo. Terima kasih teman-teman media. Hari ini kita ketemu dengan juru bicara KPK. Namanya siapa saya tidak tahu ya Pak. Cuma beliau menyampaikan bahwa beliau juru bicara KPK dan Humas Bu ya. Iya, Bu Diwan. Intinya dari audiensi tersebut KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati Pati Sudewo. Angin. Biar tegak lurus pro rakyat, ya. Ya, nah kayak gini, ini namanya menghargai, namanya menghargai, ya. Makasih banyak Mas, makasih banyak. Ini harus dicontoh anggota DPR. Bersama kalian, tenang. Sementara juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api yang menyeret Sudewo hingga saat ini masih dalam proses penyidikan. Dan kami melihat kehadiran warga Pati hari ini di Gedung KPK Merah Putih. Ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Budi menambahkan KPK akan selalu bergandengan tangan dengan masyarakat mengusut tuntas kasus korupsi ini. Dari Jakarta, Ismalia Jaka Samsa, iNews melaporkan. Sementara itu pada pemeriksaan sebelumnya Bupati Pati Sudewo membantah dirinya terlibat korupsi. Sudewo tegaskan uang yang dikembalikan adalah gaji dia selama menjabat sebagai anggota dewan. Setelah sebelumnya mangkir, Bupati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan KPK. Bupati Pati diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Sudewo diperiksa sekitar 8 jam dan mengaku menjawab seluruh pertanyaan dengan jujur. Sudewo juga tekankan dirinya tidak korupsi. Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Sebelumnya, Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara. KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Kita juga sedang mendalami kembali peran-peran yang bersangkutan. Benar seperti yang disampaikan di persidangan itu sudah dikembalikan, tetapi berdasarkan pasal 4 ya, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya kan.
Kasus ini terkuak berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretapian Kelas 1 Wilayah Jawa bagian tengah. KPK telah menetapkan 14 tersangka, di antaranya 2 korporasi. Terbaru 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yakni ASN di Kemenhub atas nama Risna Sutrianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mabes Polri menyebut ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh 2 dari 7 anggota polisi yang berada di dalam rantis penabrak Afan Kurniawan. Pelanggaran berat dilakukan oleh 2 anggota polisi yang berada di dalam rantis penabrak ojol Afan Kurniawan. Kedua anggota polisi tersebut adalah Kompol K yang duduk di depan di sebelah kiri pengemudi. Kemudian Bribka R merupakan pengemudi rantis penabrak Afan Kurniawan. Keduanya terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara 5 anggota polisi lainnya tergolong melakukan pelanggaran sedang. Kelimanya duduk di baris belakang mobil rantis. Kelima anggota terlibat pelanggaran sedang dapat dihukum patsus atau mutasi hingga penundaan pangkat. Kemudian harapannya adalah bisa. Akreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para terduga yang 2 kelompok ini, kategori berat dan kategori sedang, dan akan dilaksanakan sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K. Dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan akan dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal. Kami sudah mengundang Kompolnas, Komnas HAM, kemudian internal di dalamnya adalah Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, Bitpropam Korbrimopori, Bitpropam Brimopori, serta nanti di Propampori. Semua lengkap pesertanya dan akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 September 2025. Gelar ini karena hasil pemeriksaan pada wujud perbuatan pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur pidana. Aparat kepolisian dari Mapolres Jakarta menyelidiki perusakan dan penjarahan rumah anggota DPR RI Ahmad Syahroni. Polisi telah periksa 5 orang saksi. Usai penjarahan portal untuk masuk ke kawasan rumah Syahroni di Jalan Swasembada Timur, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dijaga ketat. Di luar, warga sekitar dilarang masuk ke kawasan ini. Sementara itu, polisi masih selidiki perusakan dan juga penjarahan rumah Syahroni. Polisi mengaku telah periksa 5 orang saksi. Saat ini Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara, khususnya Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sudah melakukan langkah-langkah pengamanan serta penyelidikan terkait informasi adanya penjarahan di rumahnya Bapak Syahroni. Sampai dengan saat ini masih langkah-langkah yang diambil adalah masih penyelidikan meminta keterangan dari beberapa orang. Oke, berarti belum ada laporan resmi dari pemilik rumah ya? Sampai dengan saat ini belum ada laporan resmi dari pemilik rumah. Berapa banyak saksi yang sampai dengan saat ini saksi 5 orang yang baru kita minta keterangan.